Gamelock 9. Insinyur struktur John Alan Garrity yang sedang bekerja, mengawasi rencana sebuah bangunan. Dia kemudian pulang ke rumah untuk menemui istrinya yang terasin, Allison, dan putra mereka Nathan, yang menderita diabetes dan berjalan-jalan dengan pompa insulin. Meskipun keadaan tegang antara John dan Allison, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tetap tenang demi Nathan. Ada berita besar mengenai Clark, yaitu sebuah komet yang seharusnya melewati bumi. Keluarga Garrity mengadakan pesta dengan teman dan tetangga untuk menyaksikan Clark melewati atmosfer. Saat John pergi berbelanja bahan makanan, dia mendapat peringatan presiden di teleponnya yang mengatakan bahwa dia, ditambah Allison dan Nathan, telah dipilih untuk pindah ke bunker rahasia. Saat dia pulang, dia melihat van militer lewat, menonton berita tentang pecahan Clark yang jatuh ke air. Tiba-tiba ada sedikit getaran. Saat John keluar, dia terkena gelombang kejut yang sangat besar. Dia berlari kembali ke dalam rumah untuk mendengar berita bahwa pecahan tersebut telah menghantam negara bagian Florida. Dan sebuah video menunjukkan dampak buruk dan gelombang kejut yang terjadi. Harus melapor ke pangkalan angkatan udara Robini untuk penerbangan ke bunker. John menyuruh Allison dan Nathan mengambil barang-barang mereka dan memasukkannya ke dalam satu tas saat mereka mulai berangkat. Tetangga mereka Ed memperingatkan John bahwa Clark adalah kumpulan pecahan raksasa seperti yang melanda Florida. Tetangga lainnya memohon kepada keluarga Garrity untuk mengambil putrinya Ellie, tetapi keluarga John harus meninggalkan mereka karena John tahu bahwa gadis itu akan ditolak. Keluarga Garrity mendekati pangkalan, tetapi terhambat oleh antrean lalu lintas yang panjang, sehingga mereka harus meninggalkan mobil mereka. Sayangnya, Nathan telah meraih selimutnya dan tanpa sadar menjatuhkan obatnya ke lantai mobil. Setelah keluarga tersebut masuk ke pangkalan dengan gelang, mereka menyadari bahwa mereka meninggalkan obat di dalam mobil ketika mereka tidak dapat menemukannya di dalam tas. John keluar untuk mengambilnya, tapi ketika Allison menyebutkan kondisi Nathan kepada seorang tentara, keduanya dituntun menemui Mayor Brian, yang memberitahu Allison bahwa orang dengan kondisi seperti diabetes tidak diperbolehkan naik pesawat. Ketika John kembali, dia mencoba naik pesawat setelah tidak berasumsi Allison dan Nathan berada di pesawat lain. Penumpang lain memperhatikan John memegang obat tersebut dan dia memberitahu John peraturan tentang orang-orang dengan kondisi tersebut. Dia meminta untuk diturunkan dari pesawat. Saat massa menerobos gerbang dan mencoba menyerbu pesawat, beberapa membawa senjata dan menembaki pekerja pangkalan, menyebabkan salah satu pompa bahan bakar terjatuh. Allison dan Nathan menemukan bahwa mobilnya dibobol. Dia meninggalkan pesan untuk John menyuruhnya menemui mereka di rumah ayahnya di Lexington, Kentucky. John menemukan catatan itu dan mengikutinya. Allison membawa Nathan ke toko yang sedang dijarah untuk mendapatkan obat untuknya. Orang-orang bersenjata segera menyerbu tempat itu dan menembaki beberapa orang. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Judy dan meyakinkan suaminya Ralph untuk mengantar mereka, tetapi hanya sampai Knoxville, Tennessee. Allison mengobrol dengan Ralph dan Judy, menyatakan bahwa keluarganya dipilih, tetapi ditolak masuk. Ralph kemudian muncul dengan rencana dan menepi untuk mencoba mengeluarkan Allison. Dia melawannya, tetapi akhirnya dikalahkan dan gelangnya tertinggal saat Ralph dan Judy menculik Nathan. Allison berjalan dalam keputusasaan dan sebuah keluarga dengan minivan menepi untuk membawanya ke bandara, karena dia tahu kesanalah tujuan Ralph dan Judy. Ralph dan Judy membawa Nathan ke sana, namun para tentara yang memperhatikan Nathan yang ketakutan akhirnya tahu kalau Nathan bukan anak mereka dan hanya membawa Nathan ke dalam pesawat. Allison akhirnya sampai ke bandara dan berlari menanyakan tentang anaknya yang diculik, sampai akhirnya dia bisa bertemu anaknya Nathan. John membobol rumah, mencuri mobil dan pergi ke rumah ayah Allison. Namun John meninggalkan pesan di rumah itu, memberitahu dia yang membawa mobilnya. Setelah beberapa saat, Allison menelepon Roman untuk dijemput bersama Nathan di ujung jalan. John kemudian ingat apa yang dikatakan Colin kepadanya tentang pesawat menuju Greenland, dan dia memutuskan untuk mencoba tiba di sana tepat waktu. Mereka menawarkan Dal kesempatan untuk pergi bersama mereka,
tapi dia memilih untuk tinggal di rumahnya dan menerima kematiannya. Mereka sempat dihujani komet. Dalam perjalanannya, banyak mobil yang terbakar. Keadaannya sangat kacau dan John harus meninggalkan mobilnya. John juga sempat menyelamatkan orang yang tersangkut di mobil yang terbakar. Sambil mencari yang selamat, John beserta keluarganya mendapatkan mobil untuk pergi ke bandar. John mengemudi dengan cepat melawan arah untuk mengejar pesawat. John mencegat pesawatnya, beradu mulut dengan pilot bersikeras, meminta membawa istri dan anaknya saja bila bisa, padahal pilot bilang sudah penuh. Namun karena berat mereka, yang masih bisa ditampung pilot, mengizinkan mereka ikut semua. Namun saat menikmati alam yang begitu indah dari dalam pesawat, mereka dikejutkan goncangan yang ternyata berasal dari gunung yang meletus dan berjarak sangat dekat. Semua orang merasa panik. Pesawat yang mereka tumpangi pun jatuh dan terpaksa harus mendarat menabrak bukit es. Setelah semua turun, John masih membantu dan melihat pilot yang di ujung nafasnya mengatakan mereka harus segera pergi sambil John mendengarkan rekaman ulang. Komet akan membuat Eropa rata sama tanah. Mereka berjalan menjauh dari komet dan meminta pertolongan kepada tentara yang lewat dan membawa mereka semua ke bunker yang mereka tuju dari awal. Setelah mereka sampai bunker, ternyata komet sudah jatuh dan menghujani daerah bunker yang jadi tempat berlindung mereka. Mereka pun semakin panik dan berlari sekencang mungkin menuju sisi paling ujung bunker. Mereka berlindung di bunker dengan perasaan yang kacau dan cemas sambil berdua menguatkan satu sama lain. Sementara tampak di luar bunker, semua tempat hancur dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Setelah kejadian itu, bunker pun dibuka. Atmosfer sudah mulai bersih dari radiasi, memungkinkan para penyintas untuk keluar ke dunia yang tersisa. Keluarga Garrity bergabung dengan mereka saat mereka bersukacita melihat burung-burung terbang lewat.